وأصحابه وأزواجه وذريته آمين. وأهل بيته آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين آمين. والعلماء العاملين والشهداء آمين. آمين. والأولياء والشهداء والصالحين آمين. إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها آمين. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب المبارك آمين. وشارحه وأسرارهما وفروعهما ثم إلى أرواح آمين. 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 وأجدادنا وأجدادنا وأعمامنا آمين. آمين. اللهم أتقيناهم بالرحمة والعطاء والجنة بنية الفتوح آمين. 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 والتوبة النصوح آمين. وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي اللهم صل الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Wa bisanad al-muttasil al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa bihi wa barakati ulumuhi wa bikum fid darain amin. Qala wa yajuzu ayyatamal hurru ya gitu. Wa yajuzu ayyatamal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Wa yajuzu ayyatama al-hurru bil 'abdi. Nah, di sini salah nih tulisannya. Wa yajuzu ayyatama al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Dan boleh mengikut orang merdeka dengan budak dan orang yang dewasa dengan anak yang muda. Al-hurru itu artinya orang yang merdeka, bil amdi itu budak. Makanya dia bilang nih cetakannya salah. Wa yajuzu ayyatamal hurru gitu. Enggak ada alif, enggak ada ba tuh. Al-hurru bil abdi gitu. Wal balighu bil murahiqi. Boleh orang yang merdeka mengikut budak dan orang yang dewasa mengikut anak kecil yang sudah mencapai ABG deh, murahiq itu. Balik. Tapi belum balik. Oh, belum balik. Nah, di sini diterusin dijelasin ya juzu lil hurril balighi ayyaqtadiya bil abdi wa bis sabiyi. Nah, ini tahunya di situ. Dan boleh budak yang udah dewasa mengikut budak orang yang merdeka yang dewasa boleh mengikut budak dan anak kecil. Makanya ya tadi itu makannya salah cetak. Maksudnya wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi wal balighu bil murahiqi. Gitu. Nah, kita tahunya dari mana? Ini penjelasannya. Yajuzu lil hurril balighi, boleh bagi orang yang merdeka yang dewasa ayat dia bahwa ia ngikut gitu. Bila abdi budak, wabis sobi dan anak kecil. Gitu. Amma jawazu iktida'i bil abdi, adapun boleh mengikut dengan budak, jadi budak jadi imam. Gitu. Boleh. Falima rawahul Bukhari, maka bagi apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Aisyah radhiyallahu anha kana ya ummuha abuha zikranun. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu karena dahulu budaknya itu menjadi imamnya, budak laki-lakinya menjadi imamnya. Itu ininya dasar hukumnya, boleh budak menjadi imam.
kemudian makmumnya orang merdeka, gitu. Naam, tapi gitu. Kalau naam, iya benar, gitu. Tapi al-hurru aula minal abdi. Orang yang merdeka itu lebih utama daripada budak, gitu. Lebih utama yang merdeka daripada budak. Ini kan masalahnya boleh jadi imam budak. Tapi yang lebih utamanya yang merdekanya. Kenapa lebih utama Pak yang merdeka daripada budak menjadi imam? Li'annal imamata mansabun dalilun. Karena bahwa kepemimpinan imam itu suatu kedudukan yang tinggi. Gitu. Wa hiya bil akhrari aula. Maka itu keimaman itu dengan yang apa? Yang lebih utama itu orang yang merdeka. Nggak boleh budak secara ini, secara etis. Secara hukum boleh, gitu. Tapi secara etis lebih utama orang yang merdeka. Gitu. Wa amma jawazul iktida'i bisobi, adapun boleh mengikut dengan anak kecil, artinya anak kecil jadi imam, dewasa makmum, itu boleh. Anak kecilnya yang sebelum balik saat boleh. Belum balik, nanti ya lihat aja. Dia belum balik, tapi dia buka, tapi mulai muayyid. Tamis. Itu boleh. Kenapa? Kali anak Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, karena ya qaumahu ala ahdi Rasulullah SAW. Karena bahwa Amr bin Salimah radhiyallahu anhu dulu dia menjadi imam pada kaumnya pada zaman Nabi SAW. Wahua, sedangkan dia itu Ibnu Sittin awsabi sinina, masih umur 6 atau 7 tahun. Jadi 6 atau 7 tahun jadi imam di zaman Rasul pada kaumnya, pada kelompoknya, gitu. Nah, itu rawahul Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari lagi. Ini masalahnya boleh, ya. Kemudian dijawab lagi, naam, iya betul boleh. Tapi al-balighu aula minas sobi. Yang dewasa itu lebih utama daripada anak kecil. Itu alasannya. Kenapa kok begitu? Ya, ini diterusin, wa in kana sobiyu aqaha wa aqra'a. Meskipun anak kecil itu pintar, cerdas, faqih. Meskipun begitu, lil ijma' ala sihhatil iqtida. Karena ijma atas sahnya mengikut dengan anak kecil itu, gitu. Bikhilafis sobi, beda hanya anak kecil. Kenapa? Wali annal baligha salatuhu wajibatun alaihi. Karena yang dewasa itu sholatnya wajib, anak kecil nggak wajib. Belum balik. Maka bahwa ahratu bil muhafadzati ala hududiha, maka itu lebih dijaga, lebih senang dijaga tentang batasnya. Batasnya itu hukum, kembali kepada hukum. Karena kalau anak kecil belum wajib, yaitu lebih utama dewasa yang menjadi imam. Walaupun anak kecil itu apa? Pase, pinter, tetap dewasa itu lebih utama. Wa kalamur Rafi'i yus'aru bi'adami karahati imamatil sabi. Nah, tapi pendapatnya Imam Rafi'i itu terkenal dengan tidak makruh mengikut anak kecil. Gak makruh, boleh gitu. Lakin bil Buaiti, akan tapi di dalam kitab Al-Buaiti, pengarang Al-Buaiti at-tasrih bil karoha, yang jelas itu makruh kalau dalam Imam Buaiti, di dalam kitab Al-Buaiti. Wa hadza kulluhu bisabiyil mumayyid. Nah, tetapi ini semuanya itu kalau anak kecil udah mumayyid 6 atau 7 tahun udah tamyiz. Udah kenal ya, mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana bahaya dan mana tidak bahaya gitu.
Kalau di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun enggak. Dia belum apa mumayyiz. Amma ghairul mumayyizi, adapun yang belum tamyiz, sholatuhu batilah. Sholatnya batal, enggak sah. Anak kecil umur 5 tahun dia sholat enggak sah. Gitu. Karena belum tamyiz, liqdanin niat, karena enggak bisa niat dia. Gitu, anak kecil nggak ngerti niat apa sih itu gitu. Berarti ini hitungannya balita saat ini. Tah, masalahnya masalah sah. Kalau balita nggak boleh berarti saat. Nggak boleh, balita nggak boleh, nggak sah. Kalau mayit sah. Makanya salah satu syarat termasuk syarat wudhu itu apa? Tamyiz. Bukan balik, tamyiz. Gitu. Kalau balik di atas tamyiz. Gitu. Kalau di bawah 5 tahun nggak sah. Gitu. Kalau buat pendidikan nggak apa-apa. Itu ajarin, ya nggak sah, tetap nggak sah. Walaupun dia bisa begini, karena dia nggak ngerti, belum bisa membedakan. Tapi kalau udah tamyiz, udah ngerti. Makanya umur batas dia mulai wajib belajar itu 6 atau 7 tahun. Gitu. Nah, ya. Kemudian selanjutnya wala yaktamu rajulun bimra'atin wala qaribun bi ummiyin, dan tidak boleh laki-laki mengikut perempuan, dan juga nggak boleh orang yang fasik, yang fasik itu yang bisa baca, yang dengan yang ummi yang nggak bisa baca. Nah, di sini maksud yang nggak bisa baca, bacanya terbata-bata. Gitu. Nah, itu nggak boleh, yang fasik nggak boleh ikut yang bacanya terbata-bata. Dia bisa baca teman terbata-bata gitu. La yasihu iktida'ur rajuli bimra'atin bil mar'ati, tidak sah laki-laki mengikut perempuan. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin terhadap wanita. Wa liqaulihi sallallahu, dan juga ada sabda Nabi sallallahu, akhiruhum min haitsu akharahunna Allah, akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Belakangi mereka, yakni perempuan-perempuan itu, sebagaimana Allah membelakangi perempuan. Gitu. Duduk di belakang perempuan, nggak boleh di depan. Tadi dari kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu hadisnya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, akharuhunna min haitsu akharahunna Allahu. Taruh di belakang mereka, di mana Allah menaruh mereka di belakang. Gitu. Wali qauli sallam, dan juga ada sabda Nabi sallam, ala la ta'umma imra'atun rajulan. Gitu. Ingat, nggak boleh perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki. Rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Illa an-nabi rijalihi man tukullima fihi, kecuali bahwa mengenai apa rijalihi ini maksudnya hadis di dalam apa, di dalam rijalul hadisnya itu perlu dibicarakan mengenai kualitasnya. Nah, ini kata-kata fi rijalihi ini mengenai hadis. bukan menjelaskan tentang ininya, tentang hak kualitas hadis yang tadi itu. Ala la taqumanna imra'atun rajulan, ingatlah jangan dijadikan perempuan itu imam bagi laki-laki. Riwayat Ibnu Majah, illa an-nabi rijalihi man tukullima bihi, kecuali di dalam rijalul hadisnya, pembawa hadis maksudnya, itu ada orang yang mesti apa dibahas di dalamnya
tentang kualitasnya gitu. Wahtajja ba'dhum biqaulihi, dan sebagian mereka yakni para fuqaha membuat hujjah dalil dengan ucapannya la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pemerintahan mereka, pemimpin mereka itu perempuan. Makanya ini di waktu zaman Megawati itu rame. Masa perempuan jadi pemimpin gitu. Nah, jalan keluarnya apa? Hamzah jadi wakil gitu. Itu sebenarnya khilafiyah. Wa li annal mar'ata auratun, karena bahwa perempuan itu aurat. Ya mungkin suaranya yang dianggap suaranya aurat gitu. Yang nggak boleh didengar oleh laki-laki. Wa fi imamatiha birijali fitnatun. Nah, menjadi imam untuk laki-laki itu menjadi fitnah gitu. Enggak bolehnya karena menunjukkan fitnah gitu. Nah, wa amma iktida'ul qari'i wa huwa huna man yuhsinul fatihata bil ummi. Nah, yang dimaksud adapun mengikut orang yang baca, yang qari, yang pintar bacanya di sini, orang yang bacaan Fatihahnya bagus gitu. Bil ummi. Enggak boleh orang yang baca Fatihahnya bagus mengikuti orang yang baca Fatihahnya kurang bagus. Yes. Wa huwa man wa huwa huna, dan yaitu di sini la yahfazuha, nggak hafal. Yang dimaksud ummi itu tidak hafal, katakanlah terbata-bata tadi bacanya gitu. Nah, fa fi sihhati iktidaihi bihi kaulani. Nah, tapi mengenai kesahihan orang ummi yang bacanya terbata-bata menjadi imam, itu ada dua pendapat gitu. Sah apa kagak gitu. Al-Jadid Al-Adhar, Al-Jadid Al-Adhar. Nah, ini pendapat kaul jadid namanya Imam Syafi'i, yang paling zahir, yang paling jelas la yasihu, tidak sah gitu. Nah, di qauli sallallahu, karena sabda Nabi sallallahu, ya ummul qaumu aqra'uhum, ya, yu'ammul qaumu aqra'uhum, dijadikan si kaum yang paling, dijadikan imam si kaum yang paling fasih bacaannya gitu, yang paling hafal bacaannya gitu. Maka fala tajuzu mukhalafatuhu, maka tidak boleh menyalahinya bija'lihi makmuman, dengan menjadikannya sebagai makmum gitu. Artinya orang yang apa? Ya makmum. Kan tadi kata-kata yu'ammul qaumu aqra'uhum, dijadikan kaum menjadi makmum imam, yaitu yang paling fasih bacaannya. Mafhum mukhalafahnya apa? Enggak boleh yang tidak fasih. Ini yang disebut mafhum mukhalafah. Fala tajuzu mukhalafatuhu. Mafhum mukhalafahnya enggak boleh menjadikan dia sebagai imam. Kalau yang ummi, kenapa walianal imam bisa tadi ayyatahammala anil makmumi al-qira'ata walau adraka qira'atan. Kenapa bahwa imam itu dengan berbetulan gitu, saudara itu berbetulan, ayyatahammala, dia membawa, ya, menanggung, yatahammala, ini menanggung, anil makmum al-qira'ata, dari makmum bacaan makmum, lau adrakahu raki'an, ketika makmum itu mendapatkannya dalam
rukuk gitu. Dalam rukuk ketika imam lagi rukuk, makmum kan nggak baca Fatihah di masbuk, maka baca Fatihahnya itu ditanggung oleh imam gitu. Makanya nggak boleh yang nggak fasih buat dirinya juga nggak kuat gitu, apalagi untuk orang lain gitu. Nah, di sini wal ummi laisa min ahli tahammul. Nah, orang yang ummi yang bacanya terbata-bata itu apa? Bukan termasuk orang yang bisa menanggung bacaan. Ya untuk dirinya aja masih apa? Terbata-bata pada orang. Wa yadkhulu bil ummi. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud ummi juga? Wa yadkhulu bil ummi al-aratul ladzi yudlimu harfan fi harfin fi ghairi mawdi'il idgham. Termasuk gitu. Termasuk orang yang ummi al-aratul ladzi yudlimu, yang apa? Yang menjadikan huruf dimasukkan pada satu huruf yang pada bukan tempat idgham. Mestinya nggak usah diidghamin gitu. Yang panjang. Itu termasuk yang panjang dipendekin. Itu namanya ummi juga. Ini kaul jadi Imam Syafi'i. Itu pendapat mazhab Syafi'i, kaul jadi Imam Syafi'i. Termasuk yang umum itu yang apa? Yang semestinya nggak diidghamin, diidghamin. Nah, kemudian wal alsabu, termasuk juga tuh. Wal alsabu wa huwa alladhi yubaddilu harfan bi harfin karra'i bil ghaini wal kafi bil hamzati. Dan asak itu cadel. Apa itu asak? Wahwa, dan dia itu yang yubadilu mengganti harfan satu huruf biharfin dengan satu huruf karra'i bil ghain. Ra diganti dengan ghain. Ar-Rahmanir Rahim. Dan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Ghain kan. Itu nggak boleh. Wal kaf bil hamzah. Makanya aneh tekenin kalau hamzah ya hamzah. Jangan dengan apa? Yang dikambangin. Gitu. Kadang-kadang bacanya dia apa? Dimelewatin. Nggak boleh. Wal kaf bil hamzah. Itu namanya alta cadel. Ada juga yang disebut dislike. Orang yang disleksi, disleksia. Dia itu suka keliru sebut huruf. Dia tahu tapi ketika mengucapkan salah. Namanya disleksi. Disleksia. Nggak boleh jadi imam. Maaf. Ustaz Umar itu cadel. Nggak pernah jadi imam. Tahu kalau kecukir aneh nggak tahu karena nggak pernah ngeliat dia jadi imam karena dia cadel. Allah gitu. Tahu sekarang apa masih cadel apa enggak? Kalau dulu cadel, rok nggak bisa deh, rok gitu. Biar dipaksain rok gitu. Wakaza la yasihul iktida'u, begitu juga tidak sah mengikut biman fi lisanihi rakhawatun samna minat hadid. Begitu juga tidak sah mengikut terhadap orang yang di lidahnya itu rakhaw. Rakhaw itu artinya susah sebutan, dengan yang mencegahnya daripada syiddah gitu. Sepertinya hak. Ihdinas siratal, ini kan itu, ini enggak ihdinas siratal. Nah, syiddah jadi enggak bisa sebut, namanya itu ar-rakhab.
lidahnya itu kaku, menyebut siddah. Itu juga nggak sah mengikut. Itu pendapat yang paling azhar, paling jelas. Summa mahalul khilafi, kemudian di mana posisi bedanya? Di mana posisi perbedaan itu? Huwa fi man lam yudaihu lisanuhu au tawa'ahu. Perbedaannya di situ terjadi perkhilafiannya. Ada satu kaum yang memang lidahnya begitu. Itu beda. Seperti orang-orang India, itu dia nggak bisa. Allah nggak bisa. Kalau Sunda deh Ustaz. Orang Sunda, Allah, Sunda masih Allah. bisa. Allah. Tinggal diiniin. Allah. Karena dia dekat dengan Jakarta. Kalau orang India tuh Pakistan nggak bisa Allah. Allahu Akbar. Nggak ada Allah, enggak. Oh, nggak ada sabdunya, Sat. Pakai siddah, tapi sebutannya itu nggak pas. Bahwa aku udah biasa gitu, dia dialeknya gitu. Allahu Akbar. Sunda Itu Allah. India sama Pakistan. Dulu apa? Waktu masih kuliah, kalau sholat Jumat, kadang-kadang tamu itu dari India jadi imam. Bacanya gitu. Allahu Akbar. Allah. Kalau menurut kita kan salah. Kalau bagi dia enggak gitu. Udah logatnya begitu. Jadi dibilang gua man lam yutawi'u lisanuhu au tawa'ahu. Yaitu orang yang tidak biasa lidahnya atau memang biasa gitu. Atau walam yamdi zamanun yumkinu ta'allum bihi. Ada juga belum apa? Belum selesai masa dia belajarnya. Gitu. Dia masih belajar. Dia jadi imam, belakang makmum. Kan asalnya tidak boleh imam itu yang cadel atau yang belum bacanya tepat. Karena dia baru masuk gitu. Gitu. Sehingga belajarnya belum sempat pasti gitu. Ini dulu ada orang yang baru belajar jadi makmum, ada baca surah Al-Baqarah panjang, tanya itu baca apa sih? Surah Al-Baqarah kok panjang banget. Ntar nih dibaca surah Al-Fil. Al-Fil lebih panjang loh, karena gedean gajah daripada Al-Baqarah itu panjang. Gajah, apalagi gajah. Imam ada kemarin yang itu yang Ustaz ngajar alif lam mim Al-Baqarah nih ada bilang habis kan nih. Dia jadi imam dia. Alif lam mim alif lam. Apa habis? Kok ada dua deh. Tuh ikut benar juga. Yang bagus baca surah itu habis. Iya. Nah, orang-orang itu ya jarang. Hanya baru-baru ini dulu ulama-ulama kita. Itu enggak baca alif lam mim atau enggak ada. Dalam menjadi imam enggak ada. Gitu. Pasti surah-surah pendek dia. Surah pendek. Hanya sekarang-sekarang tahu ikutin siapa. Kalau orang-orang gitu ya udah biasa. Kalau bilang sah ya sah. Enggak, bukan kasar, tetap sah. Tapi kurang abdol. Gitu. Cuman ada yang kemarin ada hadis mengenai kalau imamnya kurang abdol, makmumnya tetap mendapatkan keabdolan. Oh gitu, tetap. Gitu. Tetap abdol. Gitu. Imamnya baca surahnya separuh, makmum tetap 2 pahala, imam 1. Gitu. Karena dilihat apa dari segi jamaahnya.
Iya, jadi wa mahal khilaf yang lidahnya belum biasa atau dia biasa tapi belum masanya itu habis belajar, belum sampai di situ gitu. Amma idza rawa zamanun yumkinu wa yata'allama bihi wa qadura bi tarikh ta'lim ta'alluhi fala yasihu al-ibtida'u bihi bila khilafin. Adapun apabila udah masanya udah selesai zamannya yang dia memungkinkan untuk belajar tapi dia nggak mau belajar, maka tidak sah mengikut dia, itu nggak ada khilaf lagi gitu. Nah, orang nggak mau belajar lagi gitu tapi bacaannya begitu tapi dia nggak belajar, itu nggak sah bila khilafin. Makmumnya nggak sah gitu. Imamahnya tidak sah gitu. Makmumnya ya nggak sah karena imamahnya tidak sah, menjadi imamnya nggak sah. Jadi maksudnya si imam ini tadi bacanya nggak benar, dikasih taklim buat pembelajaran Dia nggak mau. pembenaran bacaan Quran, bacaan Fatihahnya biar benar gitu, dia nggak mau ngikutin Sat. Nggak mau ikutin atau nggak belajar gitu. Maksudnya makmumnya yang udah tahu imam ini ikutin. Iya, enggak, maksudnya Ikutin terus. tapi dia tetap nih, si imam tadi yang tadi nggak mau belajar dengan bacaannya nggak benar, tetap semua jadi imam, itu nggak boleh berarti Sat ya? Iya nggak sah. Nggak sah tuh Sat, baik imamnya maupun Makmumnya. makmumnya. Jadi jamaah itu udah Iya. rusak berarti itu ya? Oh, Oh, oke, siap. gitu. Tapi kalau makmum yang nggak tahu nih, makmum yang belum biasa gitu saat Iya nggak dia tahu ya nggak apa-apa. nggak apa-apa kan. Gitu. Jadi empat perbedaannya itu yang tadi nggak boleh. Tapi kalau Imam ada orang. memang lidahnya itu tapi belum belajar. Ada imam tuh, Kalau dia belum, dia apa? Nah, dia dalam keadaan belajar, baru keadaan belajar, tapi apa? Belum tuntas belajarnya, belum ini ya. Ini. Atau dia udah belajar, udah deh, gitu. Nggak belajar lagi. Ya kemarin di Jalan Kamiliyah kan imamnya masih ada tuh, Bang Kamal. Tapi disuruh atung kan bacanya begitu tuh Oh gimana? ya, ya, Kan sholat, boleh. tapi nggak sholat doa asal doang kan gitu. Walaupun dalam keadaan Socir. karena kan kita udah tahu kondisinya, makanya pusing lebih bagus. Tapi jadi duduk imam kadang mau saat itu maju aja deh. Itu dia, itu Subuh gimana aja, rawatinnya itu. subuh aja baca kulo, dua udah malam ya kulo. Ya. Ini kadang jadi imam. Itu gimana sih rawatibmu? Yang bisanya ada tapi dia nggak mau. Itu Gitu. dia. Jadi di mana? Ada imam ada nih, tapi dia nggak mau maju. Suruh yang si Atung aja pada tuh pada. Daripada gak ada. Oh, udah nggak ada. Bukan Ada kita begitu, teriak aja. nggak boleh daripada gak ada. Ada kita teriak di masjid nafsi aja deh dia bilang deh. Bener. Karena kita tahu bacaannya gitu. Kurang Tapi juga pasti. kan bukannya gini, Sat. Kalau subuh itu kan lebih afdolnya surah yang agak panjang. Iya. Iya. Kalau bacanya apa tadi bacanya ya? Itu kalau di Pak Mekul, Ya nggak apa-apa. Sah. Rasa, tapi kan Cuma kurang abdul. iya. Gimana ini kalau bacaannya apa? Nggak pasti. Ya nggak sah. Ya pokoknya kalau nggak ada sih, kemudian berlari kan bacanya begitu San. Iya. Mentarik kan mau. Iya. Itu. Yang penting fatihahnya. Fatihah. cepet nih. Fatihahnya. Gitu. Kita kan kalau ada imamnya si Rudi sama si Modern itu. Itu lagi habis duduk di rumah nih. Dikelar ya. Udah naik, dikelar kita datang ke situ. Iya makanya penting kan. Yang penting bacaannya bagus. Makanya di situ harus ada pembinaan. Iya, ada kita. Bentar, jadi yang udah jadi makmum itu baca Bismillahirrahmanirrahim itu udah Gitu. siratal mustaqim. Itu masih di atas, di sujud.
kemudian pala yasihul iktamila ila bin li'anna salatuhu hina izin maqliyatun qasolati man la yaju ma'an wala suroban. Maka tidak sah mengikutnya. Kenapa? Orang sholatnya itu pada ketika itu ya maqliyah, qadha, dianggap qadha. Seperti sholat orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan tanah. Oke. Maksudnya apa? Dia sholatnya itu kurang syarat. Seperti orang yang berwudu, mau mengangkat hadas kecil, air nggak ada, debu nggak ada, gitu. Dia sholat tetap sholat dia sah, tapi diulang, gitu. Itu ini ya, apa namanya logikanya, logika umumnya. Karena soalnya seolah-olah sholatnya itu ketika itu ya, mesti diqadha. Berarti umpamanya kayak sholat hormati waktu bisa. Hormati waktu. Tetap sholat lagi jadinya tuh. Artinya kalau mau sholat aja lagi, nggak dosa gitu istilahnya. Iya. Kalau sholati man lam yajid ma'an wala turaban, seperti sholatnya orang yang tidak ada air dan tanah, debu. Dia mau wudu nggak ada air, mau tayammum nggak ada air, ya udah sholat. Tapi nanti sholat lagi karena kurang syarat. Ada. Oh yang situ tidak umin mislahu. Tapi sah yang umi dengan yang umi. Makmum imamnya umi, makmumnya umi. Gitu, terbata-bata bacanya. Seperti apa? Tidak ilmarati bil mar'ah. Seperti mengikutnya perempuan dengan perempuan. Gitu. Gitu. Far'un wallahu a'lam. As-salatu abada iktida'um liman la ya'rifu hal huwa ummiyun amla. Nah, nanti tuh sholat yang dia tahu nih imamnya ummi apa enggak gitu. Bacanya pasti apa kagak. Iya siap-siap. Itu iktida'u bi sholati hurriyatin sirriyah. Nanti itu masalah ini sampai imam bacaannya bagus apa enggak, karena sholatnya dalam keadaan sir gitu, orang asar. Pertanyaan Dedi tadi itu kan. Pertanyaan Dedi tadi. Iya itu sir. tapi kalau kita tahu oh imamnya dia Minggir ya. ini kan dia nggak tahu nih imam baik kalau sholat bagus apa enggak bacaannya gitu, umi apa kagak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma inna na'udzubika min آمين 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 آمين